Selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan film Jiang Ziya, Legend of Day Vision. Film ini bercerita tentang petualangan murid utama sekolah Jingsu yang bernama Jiang Ziya. Ia diturunkan ke bumi untuk berlatih agar obsesinya tentang ilusi rubah hilang. Namun ketika berpetualang di bumi, ia menemukan kebenaran tentang ilusinya bahwa rubah itu menyegel seorang putri bernama Dayi. Bagaimanakah kisah Jiang Ziya untuk menyelamatkan putri Dayi? Yuk kita simak ceritanya. Awal cerita memperlihatkan seseorang yang duduk bertapa dan badannya sudah ditutupi es. Dia adalah Jiang Ziya, murid terbaik istana Jingsu. Dan dia adalah dewa perang yang digadang-gadang akan memimpin para dewa untuk menjaga makhluk hidup di bumi. Ternyata sebelumnya, dia diminta oleh gurunya untuk menghabisi rubah ekor 9 yang sudah disegel di istana Jingsu. Ketika ia menarik pedangnya, ia masuk dalam dunia ilusi. Rubah itu memperlihatkan bahwa ia sedang menahan arwah seorang gadis kecil. Dan tak lama kemudian, ilusi rubah itu menyebar di istana sehingga Jiang Ziya memenggal kepala rubah itu. Karena selalu terobsesi tentang gadis kecil yang disegel rubah itu, gurunya menurunkannya ke bumi untuk berlatih agar ilusi itu hilang. Dan ia tak boleh naik ke langit sebelum obsesinya itu hilang. Dan gurunya mencabut kekuatan ilahi yang dimilikinya. Tak lama kemudian, temannya datang dan ia sangat kecewa pada Jiang Ziya karena sudah bertahun-tahun di bumi namun ia belum mampu menghilangkan ilusi itu. Ternyata selama ini yang menjadi teman Jiang Ziya adalah seekor anjing bernama Yabu Siang. Dan mereka selalu bersama kemanapun mereka pergi. Suatu ketika, mereka sampai di sebuah perkampungan. Dan ternyata orang-orang yang tinggal di sana tidak menyukai Jiang Ziya. Karena sebagai dewa, Jiang Ziya tak mampu menolong mereka sehingga mereka terusir dari kerajaannya. Tak lama kemudian, seorang gadis kecil masuk. Ketika melihatnya, Jiang Ziya teringat pada gadis yang disegel oleh rubah ekor 9. Ternyata perempuan itu sedang mencari bunga hitam. Pemilik tempat itu mengatakan bahwa ia punya petanya. Namun ia meminta agar berhati-hati karena di tempat itu ada hantu rubah ekor 9. Karena mereka curang, akhirnya gadis kecil itu mengambil petanya. Namun ketika ia akan kabur, peta itu jatuh dan Yabu Siang memakannya. Ketika mereka menyerangnya, mereka melihat gadis itu seperti rubah dan akhirnya mereka berusaha menangkapnya. Jiang Ziya tidak berhasil menangkap gadis kecil itu karena gadis kecil itu melewati batas larangan bagi Jiang Ziya. Karena ia ingin membuktikan apa yang ia lihat bukan ilusi, akhirnya Jiang Ziya melanggar batas dari gurunya. Ia dan Yabu Siang terus mencari gadis kecil itu. Hingga akhirnya ia bertemu dan gadis itu berusaha mengambil petanya namun tak berhasil. Jiang Ziya menanyakan pada gadis itu, mengapa gelang merah ekor 9 ada di kakinya. Namun tak lama kemudian, beberapa rubah datang untuk menangkap gadis kecil itu dan Jiang Ziya berhasil mengusirnya. Ternyata gadis kecil itu sendiri tidak tahu apa yang terjadi padanya. Gadis itu mengatakan bahwa ia ingin mencari bunga hitam untuk membuktikan bahwa ia bukan rubah. Kemudian, Jiang Ziya mengajak gadis kecil itu ke Bukit Youdo untuk mencari bunga hitam itu. Suatu malam, gadis itu mengatakan bahwa ia sering bermimpi pada ayahnya dan ayahnya memanggil namanya Xiao Jiu. Setelah lama mencari, akhirnya mereka menemukan bunga hitam. Namun tiba-tiba, teman Jiang Ziya datang karena ia khawatir pada kekuatan ilahi Jiang Ziya yang semakin lemah. Namun,
Jiang Xia terpaksa bertempur dengan temannya karena temannya itu menghajar Xiao Jiu. Sementara itu, Xiao Jiu menemukan banyak bunga hitam dan tak lama kemudian ada yang memanggilnya. Namun ia malah ditangkap dan akan dijadikan istri oleh pria itu. Dan ternyata pria itu juga tahu tentang gelang merah di kaki Xiao Jiu. Ia mengatakan bahwa itu adalah sebuah kunci yang bisa membuat mati bersama dan hidup bersama. Pria itu berusaha membuka kunci itu. Karena tak berhasil, pria itu berusaha menghabisi Xiao Jiu dan tak lama kemudian rubah ekor 9 keluar dari tubuh Xiao Jiu. Namun Jiang Xia berhasil menghajarnya dan rubah itu kabur. Jiang Xia terus mengejar, dan kemudian ia bertemu dengan hantu rubah ekor 9 sehingga terjadilah pertarungan. Jiang Xia juga dibantu temannya. Rubah ekor 9 itu mengatakan bahwa Xiao Jiu itu adalah Dayi, putri Kaisar Sang. Ketika di pelaminan, rubah ekor 9 merubah wujudnya menjadi Putri Dayi sedangkan Putri Dayi diikat oleh kunci yang ada di kakinya dan terjebak dalam diri rubah ekor 9. Ketika Jiang Xia dan temannya sudah ditangkap rubah ekor 9, Ya Buxiang datang dengan wujud aslinya dan menyelamatkan mereka semua. Namun ternyata, Ya Buxiang terkena cakaran rubah ekor 9 sehingga ia terluka dan tak bisa diselamatkan. Jiang Xian dan Xiao Jiu sangat sedih atas kehilangan Ya Buxiang. Waktu terus berlalu, Jiang Xia ingin menemui gurunya untuk menanyakan tentang kunci merah itu. Sesampainya di sana, ia menanyakan tentang hubungan gurunya dengan rubah ekor 9. Dan gurunya mengatakan bahwa istana Jingsu sudah melakukan yang terbaik. Kemudian, Jiang Xia juga meminta agar ia dapat menjadi manusia biasa saja agar ia bisa menyelamatkan makhluk hidup di bumi dan bergaul di sana. Dan ternyata permohonan itu dikabulkan oleh gurunya. Gurunya juga mengatakan agar mereka mencegah rubah ekor 9 untuk masuk Guiksu. Sekembalinya ke bumi, mereka memasuki Guiksu dan temannya meminta agar Jiang Xia menyelamatkan Xiao Jiu. Sedangkan ia akan menahan rubah ekor 9 untuk masuk. Xiao Jiu tersadar. Dan Jiang Xia mengatakan bahwa ia membawa Xiao Jiu agar bisa reinkarnasi. Dan ia berjanji, setelah reinkarnasi, Xiao Jiu akan mendapatkan kehidupan yang lebih bahagia. Ternyata rubah ekor 9 berhasil mengalahkan teman Jiang Xia dan kini ia sudah berhadapan dengan Jiang Xia. Rubah ekor 9 memanggil kunci merahnya sehingga pintu terbuka kembali. Ternyata guru Jiang Xia pernah berjanji pada klan rubah bahwa rubah boleh naik ke langit dengan syarat manusia dan rubah dapat terhubung oleh kunci merah itu. Namun ternyata guru Jiang Xia ingkar janji dan menghabisi klan rubah serta menguburnya di jurang itu. Rubah ekor 9 berusaha membangkitkan mereka dan menghancurkan istana Jingsu untuk balas dendam. Dengan kekuatan dewanya, Jiang Xia berusaha untuk menyelamatkan Xiao Jiu. Namun ia terlambat untuk menyelamatkannya. Kemudian, Jiang Xia naik ke langit untuk bertemu gurunya. Ia meminta agar tak ada lagi kebohongan dan ia menancapkan tongkatnya ke lantai sehingga menyebabkan seluruh istana itu hancur. Lalu cerita beralih pada puluhan tahun berikutnya, di mana saat itu kehidupan di bumi sudah aman. Jiang Xia, Xiao Jiu, dan Ya Buxiang sudah reinkarnasi dan sekarang mereka hidup bahagia. Akhirnya film selesai, terima kasih dan sampai jumpa.